Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Apakah kalian sudah siap menerima pelajaran PPKN pada pagi hari ini? Oke, pastikan kalian telah mempersiapkan alat tulisnya dengan lengkap ya. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 8, materi kita pada pagi hari ini adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. KD 3.3 memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, menjelaskan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan yang ketiga, menunjukkan contoh proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anak-anak sekalian, materi kita pada pagi hari ini merupakan lanjutan dari materi kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan belajar tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anak-anak sekalian, tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Anak-anak sekalian, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Anak-anak sekalian, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian, anak-anak sekalian, berikut adalah tata cara perubahan Undang-Undang Dasar yang ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
Kemudian, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian, putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR tersebut. Anak-anak sekalian, adapun yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tinjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2000. Selanjutnya, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. Anak-anak sekalian, berikut adalah proses pembuatan undang-undang apabila diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Selanjutnya, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dan menjadi undang-undang. Selanjutnya, proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Kemudian, DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Selanjutnya, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Kemudian, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Dan yang terakhir, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dan menjadi undang-undang. Di samping undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan yang berikutnya. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Kemudian apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 5 Ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagaimana pelaksana
peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contoh dari peraturan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, anak-anak sekalian, tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. Tahapan perencanaan. Rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian, tahap penyusunan. Rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. Kemudian yang ketiga, tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Selanjutnya, peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kemudian, proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kemudian yang ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Kemudian yang keenam, peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.